Kadang, perjalanan pulang tidak selalu tentang rindu yang ingin dituntaskan. Ada pula cerita-cerita lama yang ikut menempel di belakang punggung, seakan menunggu kesempatan untuk kembali bersuara. Begitu juga dengan kisah yang akan kita ikuti ini. Kisah tentang seorang pemuda yang pulang ke Tegal, bukan hanya untuk meneruskan warisan keluarga, tetapi juga tanpa sadar mewarisi sesuatu yang tidak pernah ia minta. Di kota kecil yang hangat, dengan aroma pasar pagi dan angin sore yang membawa suara pedagang kaki lima, kehidupan selalu tampak sederhana. Di sanalah Rudi kembali menapakkan kaki setelah beberapa tahun merantau. Ia hanya ingin membuka lembaran baru, melanjutkan warung bakso peninggalan ayahnya, dan memulai hari tanpa beban. Namun, seperti banyak cerita di kota tua, ada sudut-sudut yang menyimpan rahasia. Beberapa rahasia dibiarkan tenang, tapi sebagian lain menunggu seseorang untuk menemukannya kembali. Rudi menatap jendela bus yang dipenuhi titik-titik hujan, membiarkan pikirannya melayang bersamaan dengan sorot lampu jalan yang berkelebat. Rasanya aneh kembali ke Tegal setelah sekian lama merantau. Bukan sebagai seorang perantau yang pulang membawa cerita, tetapi sebagai anak yang kehilangan satu-satunya orang tua yang tersisa. Ayahnya pergi terlalu cepat, dan surat kabar duka yang terlambat ia baca membuat rasa sesak semakin sulit dibendung. Begitu turun di dekat perempatan Sumur Gede, angin sore menyambut dengan aroma khas yang sulit ia lupakan, campuran bau tanah basah dan harumnya daun asem yang tertiup lembut. Ini masih sama, gumamnya pelan. Ganggang kecil yang dulu selalu dilewati saat berangkat sekolah tampak tak banyak berubah. Tembok rumah yang mulai kusam, pohon Kamboja yang tetap berdiri kokoh di depan musala, serta suara sepeda motor yang berlalu lalong tanpa tergesa. Beberapa warga yang mengenalnya sejak kecil melambaikan tangan. "Lau, Rudi, pulang juga akhirnya, nak," sapa Bu Jum, penjual sayur yang dulu sering mengutang pada ayahnya. Rudi tersenyum kecil. "Iya, Bu, habis ada urusan keluarga. Turut berduka ya, nak. Bapakmu orang baik, semoga kamu betah di sini lagi." Sapaan sederhana itu membuat hatinya menghangat. Meskipun bertahan-tahan meninggalkan kampung, kehangatan Sumur Gede selalu punya cara untuk memeluk orang-orang yang pulang. Rumah ayahnya terletak di ujung gang, berdampingan dengan warung bakso kecil yang dahulu menjadi tempat bermainnya. Papan namanya masih tergantung, Bakso Pak Wiryo. Sejak ke 1989, catnya mulai pudar, dan tirai plastik di depannya sobek di beberapa bagian. Namun bagi Rudi, tempat itu penuh kenangan. Suara panci mendidih, aroma bawang goreng, serta tawa ayahnya ketika melayani pelanggan. Setelah membuka pintu rumah, debu tipis langsung menyambutnya. Rudi menarik napas panjang. Rumah itu sepi, seolah menunggu pemiliknya kembali. Tapi yang kembali justru anaknya yang masih belum siap menghadapi kenyataan. Ia meletakkan tas ransel, melepas jaket, dan perlahan berjalan ke warung. Pintu warung berderit ketika ia buka. Meja-meja kayu masih tertata rapi, namun penuh debu. Dinding berlapis keramik sederhana tampak gelap oleh jelaga dapur. Di sudut ruangan ada kursi plastik yang dulu menjadi tempat ayah duduk jika warung sedang sepi. Rudi menyentuhnya perlahan, merasakan dinginnya permukaan kursi yang menyimpan jejak masa lalu. Kenangan masa kecil langsung mengalir. Ia ingat bagaimana ayah selalu membiarkannya bermain di dapur saat membuat adonan bakso. "Kalau mau bakso enak, jangan pelit bawang putih," kata ayah sambil tertawa. Atau bagaimana ayah memanggilnya dari kejauhan, "Rudi, tolong ambilin bawang bombay di belakang," dengan suara berat tapi penuh kasih. Semua itu kini tinggal bayangan. Warung itu tak lagi dipenuhi herek pikak pelanggan yang dulu mengantri hingga trotoar. Semua sepi, terlalu sepi hingga terdengar suara detik jam dinding yang tetap berjalan. Rudi mengusap meja dengan tangan. "Ya, kalau ayah masih ada, mungkin warung ini nggak akan begini," gumamnya. Ada rasa bersalah yang tidak bisa ia jelaskan, seakan ia pergi terlalu jauh dan terlalu lama. Hari itu, ia memutuskan satu hal. Ia akan tinggal sementara di rumah itu, merapikan warung, dan mungkin, hanya mungkin, membuka kembali usaha ayahnya. Bukan untuk mencari keuntungan besar, tapi untuk menjaga peninggalan yang sempat membuat ayahnya dikenal di kampung. Ia merasa warung itu layak diberi kesempatan kedua. Malam mulai turun, membiarkan angin membawa aroma pohon asem ke dalam rumah.
Rudy duduk di ruang tamu sambil menyalakan lampu temaram. Tidak ada suara lain selain desah angin dan sesekali gonggongan anjing dari ujung gang. Belum ada hal aneh, belum ada tanda-tanda ganjil yang membuat bulu kuduk berdiri. Yang ada hanya nuansa melankolis, rasa rindu, dan kesunyian yang perlahan mengendap. Bagi Rudy, hari pertama di Sumur Gede hanyalah pertemuan kembali dengan masa lalu. Dan ia belum tahu bahwa di balik rasa rindu itu, ada cerita lama yang belum selesai berbicara. Keesokan paginya, Rudy bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari masuk lewat jendela rumah ayahnya, memantulkan debu-debu halus yang menari di udara. Ia menghela napas panjang, merasakan kembali suasana rumah yang lama ditinggalkan. Hari ini, ia memutuskan untuk mulai merapikan warung. Pintu warung dibuka lebar, dan aroma kayu tua langsung menyambut. Rudy menggulung lengan kemejanya, mengambil sapu dan kain lap yang ia temukan di dapur. Pelan-pelan ia menyapu lantai yang dipenuhi debu, mengelap meja satu persatu, dan menyingkirkan sarang laba-laba yang menggantung di sudut ruangan. Saat membersihkan dapur, ia menemukan alat masak yang membuatnya berhenti sejenak. Panci kaldu besar peninggalan ayah, warnanya sudah menghitam di bagian bawah. Ada juga ulekan batu yang retaknya masih sama seperti dulu. Retak yang terjadi saat ia kecil. Ketika tak sengaja menjatuhkannya, Rudy tersenyum kecil. Ayah masih simpan semua ini, ya? Gumamnya sambil memegang panci itu dengan hati-hati. Sentuhan dinginnya seolah membawa kembali suara ayah yang mengajarinya mencicipi kuah bakso. Kalau belum bikin kamu keringetan, berarti kurang mantap. Tak hanya itu, ia juga menemukan sendok sayur besar yang gagangnya dililit isolasi hitam. Tanda bahwa ayah enggan membuang barang yang masih bisa dipakai. Ada wajan besar yang bagian pinggirnya penyok, tapi tetap kokoh. Semua itu seperti menunggu Rudy untuk kembali menghidupkannya. Menjelang siang, beberapa tetangga mampir. "Wah Rudy, kamu mau buka lagi warungnya?" sapa Pak Surip, tetangga paling bawel tapi paling perhatian. Rudy mengangguk. "Iya Pak, pelan-pelan dirapikan dulu. Ikut seneng nak, dulu waktu bapakmu masih sehat, warung ini nggak pernah sepi. Orang-orang dari kelurahan sebelah aja sampai ke sini cuma buat makan bakso," cerita Pak Surip sambil tertawa kecil. Tak lama, Bu Yuni menyusul sambil membawa sepiring risoles. "Ini buat kamu. Biar ada teman ngemil kalau capek bersih-bersihin," katanya. Ia duduk sebentar dan mengenang masa lalu. "Warung bapakmu itu dulu kesayangan warga loh. Kalau malam minggu, penuh sama anak muda. Kalau hujan, orang-orang antre minta kuah panas." Rudy mendengarkan cerita-cerita itu dengan hati campur aduk. Bangga karena warung ayahnya begitu dicintai, tapi sekaligus sedih karena semua itu kini hanya kenangan. Namun cerita-cerita itu membuat tekadnya semakin kuat. Setelah seharian membersihkan warung, mengatur ulang meja, dan menata ulang dapur, Rudy berdiri di depan pintu warung sambil memandang hasil kerjanya. Meski sederhana, warung itu kini tampak hidup kembali. Ia menghias sedikit dengan mengganti taplak meja dan merapikan rak bumbu. Saat sore menjelang, ia menyalakan lampu depan. Papan nama bakso Pak Wiryo kembali tampak bercahaya, meski catnya sudah lusuh. Rudy memutuskan untuk membuka warung secara resmi esok hari. Tapi untuk pemanasan, ia menyiapkan beberapa porsi bakso yang ia buat dari resep yang ia ingat. Hari pertama tidak seramai yang ia bayangkan. Hanya 2 pelanggan dating, seorang bapak dan anak sekolah yang pulang terlambat. Keduanya makan sambil mengucapkan terima kasih, tapi itu pun tidak bertahan lama. Sisanya, warung kembali hening. Rudy tidak kecewa. Ia tahu semua perlu proses, apalagi setelah lama tutup. Ia menutup warung dengan perasaan lega, karena langkah pertama sudah ia ambil. Menjelang malam, ia mematikan lampu dapur dan merapikan peralatan masak. Ketika hendak menutup kembali pintu dapur, ia mendengar sesuatu. Suara tet, seperti air menetes dari tempat yang tidak ia ketahui. Rudy menoleh. Dapur gelap, hanya diterangi sisa cahaya dari lampu luar. Ia mendengar lagi tet. Suara air jatuh ke lantai, atau mungkin ke sebuah wadah. Aneh, kayaknya tadi nggak ada keran yang bocor, gumamnya. Ia memeriksa wastafel, kering. Memeriksa panci kaldu, kosong. Lantai dapur pun tidak basah. Suara itu terdengar lagi, tapi kali ini lebih pelan, seolah menjauh. Namun karena lelah seharian bekerja, ia memilih tidak memikirkannya. Mungkin cuma suara pipa lama,
pikirnya. Ia mematikan semua lampu, menutup pintu warung, dan kembali ke rumah. Langkahnya terasa ringan, meski sesuatu di dalam hatinya menimbulkan bisikan halus, sebuah tanda kecil dari cerita lama yang belum terungkap. Tetapi malam itu, ia mengabaikannya. Karena hari pertama membuka kembali warung adalah hari yang melelahkan, dan Rudy hanya ingin tidur nyenyak tanpa memikirkan apapun. Ia belum tahu bahwa suara air kecil itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi itu, Rudy kembali masuk ke warung dengan semangat yang sedikit berbeda. Meski kemarin tidak banyak pembeli, ia merasa ada sesuatu yang menghangatkan hati. Mungkin karena ia mulai merasa dekat kembali dengan masa kecilnya, atau mungkin karena warung itu, meski tua dan sederhana, terasa seperti bagian dari dirinya. Ia memutuskan melanjutkan merapikan dapur. Banyak rak yang masih berantakan, beberapa laci penuh benda-benda kecil yang bertahan-tahan tidak tersentuh. Seolah dapur itu menyimpan cerita hidup ayahnya, yang belum sempat ia pahami. Saat menarik laci paling bawah, laci yang jarang dibuka, Rudy menemukan sekumpulan plastik bumbu yang sudah kedaluarsa, beberapa sendok yang sudah kusam, dan sebuah buku lusuh dengan sampul coklat. Buku itu tertutup debu tebal. Apa ini? Ia bertanya pada dirinya sendiri sambil meniup debu di permukaannya. Sampulnya tidak bertuliskan apapun, namun begitu Rudy membukanya, ia langsung mengenali tulisan tangan ayahnya. Tulisan miring, sedikit bergetar, tetapi rapi. Buku itu berisi katitan-katitan yang sangat familiar. Daftar belanjaan, berapa banyak daging yang harus dibeli setiap hari, takaran bawang putih, bahkan catatan tentang harga cabai yang naik turun. Rudy tersenyum. Ayah memang orangnya detail banget. Namun semakin ia membuka halaman berikutnya, suasana mulai berubah. Di bagian tengah buku, tulisan ayah mendadak tidak beraturan. Coretannya tidak lagi berupa resep, tetapi lebih seperti kalimat-kalimat yang ditulis terburu-buru. Air itu jangan sampai habis. Sumur itu sudah memberi banyak. Jangan lupa sesaji. Air pembawa rezeki. Rudy mengernyitkan dahi. Gumamnya. Ia membalik halaman lagi, sampai menemukan satu halaman yang membuatnya berhenti lama. Tulisan itu samar, seperti ditulis dengan tangan gemetar. Jangan sampai Rudy tahu sebelum waktunya. Rudy, jantungnya berdetak cepat. Bukan karena takut, tetapi bingung. Apa maksudnya ini? Ia mencoba menghubungkan tulisan itu dengan ingatannya tentang ayahnya. Memang, menjelang akhir hidupnya, ayah terlihat semakin pendiam. Kadang duduk berjam-jam di kursi tanpa bicara, kadang bangun malam-malam, dan pergi keluar tanpa menjelaskan apapun. Rudy dulu mengira ayahnya hanya menanggung stres atau kelelahan. Catatan-catatan itu membuatnya berpikir lebih dalam, tetapi ia juga tidak ingin membuat semuanya menjadi rumit. Mungkin ayah sudah pikun, atau cuman kebanyakan pikiran waktu itu, ujarnya, mencoba menenangkan diri. Rudy menutup buku itu pelan. Ia tidak ingin tenggelam dalam prasangka. Baginya, warung ini hanyalah warisan biasa, tempat orang makan, tempat ayahnya mencari nafkah, tidak lebih dari itu. Catatan aneh itu mungkin hanya hasil pikiran orang yang sedang sakit atau merasa kesepian. Untuk mengalihkan pikirannya, ia kembali fokus pada isi buku di bagian awal. Resep bakso asli ayahnya. Ada beberapa catatan kecil. Gunakan bawang putih yang digoreng setengah matang. Jangan terlalu kering. Kaldu harus dimasak minimal 3 jam. Tambahkan sedikit merica utuh. Jangan bubuk. Rudy membacanya satu persatu dengan teliti. Baiklah, kita coba besok, katanya sambil menyalin ulang beberapa catatan penting. Ia merasa sedikit lega. Apapun isi coretan misterius itu, hari ini ia hanya ingin membuat bakso yang enak, bakso yang membuat orang mengingat ayahnya. Sebelum menutup laci, ia menemukan sesuatu lagi, selembar kertas kusut berisi sketsa sederhana. Bentuknya seperti lingkaran dengan beberapa garis mengelilingi. Di bawahnya tertulis, "Jangan lupa ambil airnya di sini." Rudy mengangkat alis. Ini apa? Sumur. Ia tidak terlalu memedulikannya. Baginya, itu hanya gambar aneh yang tidak terkait dengan apapun. Hari sudah menjelang sore. Rudy menutup warung untuk sementara dan kembali ke rumah untuk beristirahat. Namun meski ia mencoba melupakan catatan itu, pikirannya terus memutar satu kalimat.
Jangan sampai Rudy tahu sebelum waktunya. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu bukan sesuatu yang perlu dipikirkan. Besok saja, katanya pada dirinya sendiri. Besok aku coba resep ayah. Mungkin itu cukup untuk bikin warung ini ramai lagi. Malam turun perlahan, membawa angin dingin yang masuk lewat sela jendela. Di dapur warung, buku catatan itu tetap terbuka. Halaman yang berisi tulisan ayahnya tertiup pelan oleh angin malam, seakan sedang menunggu seseorang untuk membacanya kembali. Pagi itu, Rudy bangun lebih semangat dari biasanya. Ia telah menandai beberapa halaman dari buku catatan ayahnya, meyakinkan diri bahwa hari ini ia akan mencoba membuat kuah bakso sedekat mungkin dengan rasa asli warisan ayah. Setelah membersihkan wajah dan menyalakan lampu warung, ia langsung bersiap di dapur. Ia memulai dengan langkah yang ia hafal sejak kecil, menumis bawang putih, menyiapkan tulang sapi, dan merebus semua bahan di panci besar peninggalan ayahnya. Uap panas mulai memenuhi ruangan. Aroma kaldu mulai tercium. Namun, semakin lama ia memasak, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang berbeda. Kuah itu kurang menggugah. Rudy mencicipinya sekali lagi. Hambar, tidak buruk, tetapi tidak seperti buatan ayahnya yang bisa membuat pelanggan datang jauh-jauh. Kurang bawang, kurang garam, pikirnya sambil mencoba menambah beberapa bumbu. Namun hasilnya tetap sama. Kuah itu seperti kehilangan jiwa. Sambil kebingungan, ia mematikan kompor sejenak. Seolah mengerti kegelisahannya, suara seseorang terdengar dari luar. Pagi Rudy, ternyata Pak Surip lewat sambil membawa sepeda tuanya. Lagi bikin bakso. Ya, Rudy tersenyum kecil. Iya Pak, tapi rasanya masih aneh. Nggak kayak buatan ayah dulu. Pak Surip tertawa pelan. Wajar nak, bapakmu itu punya caranya sendiri. Dulu tuh, dia sering ngambil air dari dekat sumur gede. Katanya airnya beda. Rudy terbelalak. Ambil air dari sumur? Iya, tapi bukan sumur yang di tengah kampung itu. Yang satu lagi, yang dekat pepohonan besar, yang jarang dipakai warga. Yang katanya, Pak Surip berhenti, seolah memilih kata. Airnya lebih jernih. Rudy mengangguk, meski pikirannya dipenuhi tanda tanya. Bapakmu dulu kadang berangkat pagi-pagi banget, tapi ya, cuma dia sendiri yang tahu alasannya. Setelah Pak Surip pergi, Rudy menatap panci kaldu yang masih mengepulkan uap tipis. Jika benar ayahnya mengambil air dari sumur itu, mungkin itu salah satu rahasia rasa khas kuah bakso keluarga mereka. Meski ragu, rasa penasaran perlahan mengalahkan logika. Ia menggulung celana, mengambil jerigen kosong, dan keluar dari warung. Perjalanan menuju sumur itu tidak terlalu jauh. Ia ingat sedikit, dulu, saat ia masih kecil, ayah pernah melarangnya bermain terlalu jauh ke arah itu, tapi tidak pernah menjelaskan alasannya. Jalan menuju lokasi sumur cukup sepi. Di kiri kanan hanya ada semak, pohon bambu, dan beberapa rumah yang jarang dilewati orang. Udara di sana lebih lembab dan terasa dingin, meski matahari sudah tinggi. Setelah berjalan sekitar 5 menit, Rudy melihatnya. Sebuah bangunan sumur tua yang sebagian sudah ditutup papan kayu. Rumput liar tumbuh di sekitarnya, dan dedaunan jatuh menumpuk di tepinya. Ini semuanya, gumamnya. Bangunan itu tampak seperti peninggalan lama. Ada bekas tulisan pudar di bata sampingnya, tetapi tidak bisa terbaca. Ia mendekat, menyingkirkan sedikit daun kering, dan mengangkat tutup kayu yang mulai rapuh. Aroma tanah basah langsung menyeruak, bercampur bau lumut yang pekat. Tapi air di dalamnya mengejutkan, jernih, bahkan lebih jernih daripada air sumur biasa. Cahaya matahari yang masuk membuat permukaan air berkilau tenang. Rudy menelan saliva. Ada sesuatu tentang sumur itu yang membuatnya waspada. Namun ia tidak merasakan ancaman apapun. Hanya rasa, tidak, seolah ia sedang diperhatikan. Ia menguatkan diri, menunduk, dan perlahan menimba air menggunakan ember tua yang tergantung di tepinya. Ember itu sedikit berdecit saat ditarik, menimbulkan bunyi yang memecah keheningan. Air itu tampak bersih, tidak ada bau aneh, tidak ada kotoran. Namun entah kenapa, semakin lama ia menatap air itu, semakin kuat perasaan ganjil yang muncul, semacam desakan halus di belakang kepalanya. Seolah sumur itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar air. Rudy buru-buru menuang air itu ke dalam jerigen. Selesai mengisi, ia menutup kembali sumur dan berjalan pulang. Langkahnya sedikit cepat,
bukan karena takut, tapi karena suasana sekitar sumur terasa berat, seperti udara yang terlalu tebal untuk dihirup. Dalam perjalanan pulang, ia sering menengok ke belakang, meski ia tidak melihat apapun. Tidak ada bayangan, tidak ada suara ganjil, hanya suara dedaunan yang bergerak karena angin. Tapi perasaan aneh itu tetap mengikuti. Sesampainya di warung, ia meletakkan jerigen di dapur. Cuma air, katanya mencoba menenangkan diri. Paling cuma sugesti, karena tadi suasananya sepi. Ia menatap jerigen itu beberapa saat, tidak ada perubahan. Tidak ada gerakan mencurigakan, tidak ada suara aneh, hanya air sumur. Air yang dulu sering dipakai ayahnya, air yang mungkin menjadi kunci rasa bakso yang ia cari. Baiklah, kata Rudy akhirnya. Besok aku coba pakai air ini. Meski tidak ada kejadian horor, satu hal tidak bisa ia sangkal. Masih ada bayangan hening dari sekitar sumur itu yang menetap di dalam pikirannya, seperti tanda tanya yang belum sempat terjawab. Pagi berikutnya, Rudy bangun lebih awal dari biasanya. Ia bahkan merasa sedikit gugup, seperti ada sesuatu yang menunggu di dapur. Setelah mencuci muka dan menyalakan lampu, ia menatap jerigen air dari sumur gede yang semalam ia bawa pulang. Semoga aja memang ini kuncinya, gumamnya sambil menuangkan air itu ke dalam panci besar. Ia mulai memasak dengan hati-hati, merebus tulang sapi, menumis bawang putih dan bawang merah, menambah sedikit rempah sesuai catatan ayahnya. Uap panas perlahan memenuhi dapur, dan sesaat kemudian, aroma kaldu yang sangat familiar menyentuh hidungnya. Rudy tersenai. Aroma ini, aroma yang ia ingat dari masa kecil. Dari masa ketika ia sering duduk di bangku kecil, sambil melihat ayahnya memasak, ia mencicipi kuahnya. Matanya melebar. Ini sama, bisiknya. Hampir persis seperti kuah buatan ayahnya, gurih, dalam, dan memiliki rasa yang sulit dijelaskan. Entah apa yang membuatnya berbeda, tetapi ada sensasi hangat yang lama hilang, kini kembali. Seolah mencium aroma kelezatan itu. Beberapa warga lewat dan mulai menengok ke warung. Rudy, buka hari ini? Tanya seorang ibu yang lewat hendak ke pasar. Buka, Bu. Silakan kalau mau coba. Sejam kemudian, kursi-kursi yang kemarin kosong, kini mulai terisi. Tidak penuh, tetapi cukup ramai untuk ukuran hari kedua buka. Wah, rasanya seperti dulu, ujar seorang bapak sambil menghabiskan kuahnya. Iya, Le, kamu berbakat juga ya. Bisa bikin seenak bapakmu. Tambah yang lain. Rudy tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Namun, jauh di dalam hati, ia tahu bahwa kelezatan itu bukan karena dirinya, tetapi karena air dari sumur itu. Meski ia mencoba mengabaikan pikiran tersebut, perasaan ganjil mulai muncul sejak sore. Ketika para pelanggan sudah pulang dan Rudy sedang mencuci piring, aroma samar kembang kantil tiba-tiba tercium. Aromanya tipis, seperti hanyut bersama angin, tetapi jelas dan mudah dikenali. Padahal tidak ada bunga di dapurnya, tidak ada ruangan yang sebelumnya diberi wewangian. Tidak ada alasan aroma itu muncul begitu saja. Rudy mengerutkan kening, mengendus beberapa kali ke arah kompor, kemudian ke arah bak cuci. Dari mana sih? Gumamnya. Ia menganggap mungkin itu hanya aroma dari plastik bekas bawang atau bau tanaman dari luar. Namun, aroma itu menetap hingga malam. Bahkan ketika ia sedang menutup pintu warung, aroma kantil itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Ia menelan ludah. Aroma kantil bukan aroma yang sering muncul sembarangan, apalagi di dapur warung bakso. Namun karena kelelahan, ia memutuskan tidur dan mengabaikannya. Keesokan subuh, ketika langit masih gelap dan hanya terdengar suara ayam-ayam kampung, Rudy kembali ke dapur. Begitu langkahnya melewati pintu, aroma kantil menyeruak lagi, lebih pekat daripada kemarin. Astaga, pagi-pagi begini, ia menoleh ke kanan, ke kiri, lalu ke sudut dekat lemari bumbu. Tidak ada apa-apa. Aroma itu seperti menggantung di udara, tidak berasal dari benda tertentu. Seolah ada seseorang yang membawa bunga itu, dan baru saja melewati tempat itu beberapa detik sebelumnya. Rudy merinding, tapi berusaha menenangkan diri. Ini cuman pikiranmu, mungkin dari luar. Kantil kan banyak tumbuh di makam, anginnya mungkin bawa aromanya. Ia menyalakan kompor dan mulai memasak. Beberapa menit kemudian, ketika ia menaruh bakso ke dalam mangkuk, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri, seperti ada seseorang yang berjalan perlahan di belakangnya.
Ia berbalik cepat. Tidak ada siapapun, hanya bayangan panci dan sendok-sendok besar yang menggantung. Ya Tuhan, Rudy memegang dadanya. Perasaan itu sangat nyata, seperti ada langkah pelan, lembut, namun jelas. Ia mencoba kembali fokus. Namun kejadian itu terulang beberapa kali selama ia memasak. Setiap kali ia menunduk untuk memotong bawang atau mengaduk kuah, ia merasa ada yang lewat. Angin tipis menyentuh tengkuknya, atau bayangan bergerak dari ujung mata. Ia bahkan sempat mendengar bunyi gesek kecil di belakang, seperti kain yang terseret lantai. Namun ketika ia menoleh, dapur tetap kosong. Tidak ada penampakan, tidak ada suara lantang, tidak ada wujud aneh. Hanya suasana yang perlahan menjadi kelam, seperti ruangan itu menyimpan seseorang yang belum ingin menunjukkan dirinya. Saat siang tiba, warung kembali ramai. Pelanggan terus berdatangan, memuji rasa bakso yang kembali seperti dulu. Namun senyum Rudy terasa lebih berat hari itu. Di balik rasa syukur karena warung mulai hidup kembali, ada rasa takut yang ia pendam dalam-dalam. Ia mulai bertanya-tanya, benarkah ayahnya hanya mengambil air dari sumur keramat? Atau apakah air itu membawa sesuatu bersamanya? Sesuatu yang kini mulai berjalan di dapurnya. Hari-hari berikutnya, warung bakso Rudy semakin ramai. Kursi yang awalnya kosong, kini hampir tidak pernah berhenti terisi. Bahkan beberapa warga yang jarang keluar rumah pun datang untuk sekadar mencicipi kuah yang disebat-sebet sudah kembali seperti dulu. Namun semakin banyak pelanggan datang, semakin banyak pula cerita aneh muncul. Awalnya hanya komentar ringan. Mas Rudy, kok rasanya kayak ada yang merhatiin dari belakang ya? Ujar seorang remaja sambil tertawa gugup. Padahal matanya terlihat tidak main-main. Kemudian ada lagi bapak-bapak yang selesai makan, lalu menatap ke arah dapur. Tadi saya lihat kayak ada kain putih lewat di belakang mas. Pekerja baru ya? Rudy terdiam. Ia mencoba tertawa. Mungkin bayangan kain lap pak. Padahal tidak ada kain lap berwarna putih di dapurnya. Cerita-cerita itu terus bermunculan. Kadang terdengar dari supporter bola yang mampir melam-melam. Kadang dari ibu-ibu yang membeli bungkus. Mayoritas tidak saling mengenal, tapi kesaksiannya sama. Ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari arah dapur. Suatu siang, seorang ibu paruh baya datang membawa anak kecil. Ia duduk sambil memesan 2 mangkuk bakso, salah satunya tanpa pedas untuk anaknya. Sot Minonggu. Ia sesekali melihat ke arah dapur dengan dahi mengernyit. Rudy, yang sedang menyendok kuah, mendekatinya. Ibunya kenapa? Ya, ada yang kurang? Ibu itu tampak ragu. Aku mau tanya, itu yang di dapur barusan siapa mas? Rudy mencoba tersenyum sopan. Cuma saya bu, di sini nggak ada pegawai. Si ibu langsung pucat. Loh, tadi saya lihat ada mata merah mengintip dari balik pintu dapur. Ia menunduk, memeluk bahu anaknya. Matanya merah banget, kayak lagi marah. Rudy, punggungnya terasa dingin. Tangannya yang memegang sendok sayur tak sadar sedikit bergetar. Ia mencoba bersikap tenang. Mungkin cuma bayangan bu. Kadang lampu dapur suka mantul ke peralatan masak. Namun wanita itu hanya mengangguk ragu. Wajahnya tidak menunjukkan keyakinan sama sekali. Setelah makan, ia buru-buru pulang tanpa sempat berbicara lebih banyak. Begitu pintu warung agak sepi, Rudy masuk ke dapur, menatap sekeliling. Tidak ada apa-apa. Tidak ada mata, tidak ada orang. Hanya panci besar dan sendok-sendok yang ditempelkan di dinding. Tapi kini, dapur terasa lebih dingin dari biasanya. Meski siang itu udara tegal sedang panas-panasnya. Ketika malam tiba dan pelanggan mulai sepi, Rudy membereskan kursi dan menutup pintu depan. Uap kuah terakhir yang ia buang masih naik tipis-tipis dari bak cuci. Dan ruangan terasa hening. Sebelum mematikan lampu dapur, ia menunduk untuk mengambil kain lap yang jatuh. Dan di saat itulah, dari sudut mata ia melihatnya seperti kain putih, melompat, cepat, pendek, dan berada di sudut dapur dekat kompor. Gerakan itu begitu nyata sampai Rudy langsung tersentak dan bangkit berdiri. Enggak mungkin, bisiknya. Ia menatap sudut dapur itu. Kosong. Hanya bayangan panci menggantung dan ember terbalik. Jantungnya berdegup keras. Namun, ia tidak menemukan keberanian untuk mendekat. Beberapa detik kemudian, ia memutuskan mematikan lampu tanpa menoleh lebih lama. Langkahnya pulang ke rumah terasa lebih cepat dari biasanya. Malam itu, sebelum tidur,
Pikiran Rudy berputar-putar. Wangi kantil setiap subuh. Langkah samar di belakang. Bayangan putih yang kian sering muncul. Kesaksian pelanggan. Dan catatan ayahnya. Air pembawa rezeki. Sumereta, jangan sampai Rudy tahu sebelum waktunya. Rudy menatap langit-langit kamar. Apa maksud ayahnya? Kenapa ia begitu takut Rudy mengetahui sesuatu? Ia memejamkan mata, namun bayangan kain putih itu terus terulang. Ya Tuhan, apakah yang ia lihat tadi hanya bayangan? Atau memang ada sesuatu di dapurnya? Namun apapun jawabannya, satu hal pasti. Warung terus ramai. Bahkan lebih ramai dari masa kejayaan ayahnya. Keuntungan meningkat tajam. Banyak warga mulai kembali menjadi pelanggan tetap. Dan meski rasa takut menghantuinya, Rudy tetap membuka warung keesokan harinya. Ia butuh uang untuk memperbaiki rumah. Ia ingin warisan ayahnya hidup kembali. Ia mencoba meyakinkan diri. Selama nggak ganggu, selama cuma bayangan, aku masih bisa bertahan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu sesosok makhluk di balik rezeki itu mulai memperlihatkan keberadaannya. Perlahan tapi pasti. Sejak malam ketika ia melihat bayangan kain putih melompat di sudut dapur, tidur Rudy tidak pernah benar-benar nyenyak lagi. Awalnya hanya sulit tidur, sering terbangun tanpa alasan jelas. Namun lama-kelamaan, mimpi buruk mulai datang, bukan sekali dua kali. Tetapi setiap malam, di mimpi itu, Rudy selalu berada di tempat yang sama. Sebuah ruang gelap, dingin, berbau tanah basah. Tidak ada suara kecuali tetesan air yang jatuh perlahan tik-tik menggema entah dari mana. Ia berdiri sendirian, hanya diterangi cahaya samar dari arah yang tidak jelas. Kemudian terdengar suara menyeret, seperti kain basah diseret di lantai. Suara itu semakin dekat, semakin jelas, semakin membuat bulu kuduknya berdiri. Dari kegelapan, sesosok tubuh terbungkus kain putih muncul perlahan. Kepalanya miring, kain kafannya lusuh, dan tubuhnya bergerak dengan lompatan pendek namun tidak teratur. Matanya, dua titik merah menyala seperti bara api, menatap lurus ke arahnya. Rudy ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Nafasnya tersengal. Dalam mimpi itu, kakinya seperti tertancap ke tanah. Lalu makhluk itu mendekat sampai hanya berjarak satu lompatan. Mulutnya, atau sesuatu di balik kain yang menutupi wajahnya, bergerak, mengeluarkan suara berat dan parau. Namun suara itu bukan suara makhluk asing. Suara itu mirip suara ayahnya. Rudy, walked in with Sadek, nyerah ke tumbalmu. Setiap kali suara itu muncul, mimpi berubah menjadi gelap total. Seolah seseorang mematikan cahaya dunia. Dan tepat sebelum ia terbangun, sosok pocong itu selalu muncul tepat di depan wajahnya. Menatapnya dengan mata merah besar yang berdenyut, seperti sedang bernyala. Rudy selalu terbangun dengan napas memburu. Tubuh basah oleh keringat dingin. Beberapa kali ia bahkan merasakan seperti ada yang berdiri di depan pintu kamarnya. Diam, tidak bergerak. Kadang ia mendengar lantai kayu berderit pelan, seperti terinjak sesuatu. Namun setiap ia menyalakan lampu dan menatap ke pintu, kosong. Hanya pintu tua rumah ayahnya yang sedikit terbuka karena engselnya longgar. Tapi rasa diawasi itu nyata. Sanggot, seolah makhluk dari mimpinya ikut terbawa keluar di siang hari. Warung bakso Rudy semakin ramai. Bahkan ada pelanggan dari luar kampung yang datang setelah mendengar kabar. Rasa baksonya sudah kembali seperti dulu. Bahkan lebih enak. Meja-meja jarang kosong. Uang kas meningkat. Dan hampir setiap malam Rudy kelelahan melayani pelanggan. Namun di tengah keramaian itu, Rudy merasa dirinya semakin tenggelam dalam kecemasan. Setiap kali ia mengaduk kuah bakso, aroma kembang kantil terasa seperti semakin menusuk. Setiap kali ia menunduk mengambil bakso dari panci, ia merasa ada bayangan melintas cepat di belakang. Meski orang-orang memuji, Rudy merasa tidak nyaman sama sekali. Ia semakin peka terhadap kehadiran tak kasat mata itu. Kadang, di waktu sibuk, ia merasa ada tangan yang menyentuh bahunya. Lembut, sangat dingin, seperti sentuhan kain basah atau kulit tanpa darah. Ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Beberapa pelanggan bahkan mulai memperhatikan perubahan raut Rudy. Mas Rudy kelihatan capek banget. Ya, jangan terlalu dipaksa, kata seorang bapak yang sedang makan. Rudy tersenyum kaku. Iya pak, banyak kerjaan. Padahal
Yang membuatnya letih bukan hanya pekerjaan, melainkan mimpi yang mencekiknya setiap malam. Suatu malam, saat menutup warung, Rudy duduk lama di kursi paling belakang. Lampu dapur masih menyala, membuat bayangan-bayangan di dalam ruangan tampak bergerak kecil oleh pantulan dari panci air itu. Gumamnya, air dari sumur gede. Ia menatap jerigen kosong di sudut dapur. Sejak ia mulai menggunakan air itu, banyak hal berubah. Warung ramai, pelanggan datang, uang kembali mengalir. Tapi bersamaan dengan itu, sesuatu juga ikut masuk ke hidupnya. Ia memejamkan mata, kembang kantil, suara, langkah, bayangan putih, mimpi tentang ayah yang berbicara dengan suara parau, dan kata-kata yang terus mengikutinya sampai terbangun. Nyerah ke tumbalmu, serahkan tumbalmu. Rudy merinding. Itu bukan permintaan remeh. Kata tumbal terlalu berat untuk diabaikan. Ia mencoba menepis pikiran itu. Namun hati kecilnya tahu, air itu bukan sekadar air. Bukan sekedar bahan rahasia rasa seperti dugaan warga. Bukan hanya tradisi kuno atau kepercayaan lama. Ada sesuatu yang tinggal di sumur itu. Dan mungkin ayahnya. Ayahnya telah membuat perjanjian yang kini menerus ke dirinya. Di kamarnya malam itu, Rudy mencoba tidur lebih cepat. Ia mematikan lampu, menarik selimut, dan memejamkan mata sambil berharap mimpi buruk itu berhenti. Namun, baru beberapa menit terlelap. Suara itu kembali datang, lebih jelas daripada malam-malam sebelumnya. Rudy, aku ngenteni, nyerah ke tumbalmu. Rudy terbangun dengan panik. Lampu kamar mati, meski ia yakin tadi sudah menyalakannya. Nafasnya terputus-putus. Dan kali ini ia yakin ia tidak sedang berhalusinasi. Di depan pintu kamarnya, ia melihat siluet seseorang berdiri. Tubuhnya tegak, tidak bergerak. Namun kain putih di tubuhnya tampak bergoyang pelan, seperti ditiup angin yang tidak ada. Ia tidak melihat wajahnya, tapi ia tahu, senggot, siapa yang sedang menatapnya dari kegelapan itu. Air sumur itu telah membuka pintu, dan yang lewat bukan hanya rezeki. Setelah malam penuh teror itu, Rudy tidak bisa tidur lagi. Ia duduk tegak di ranjang, memandangi pintu kamar yang kini sudah kosong. Tidak ada siluet, tidak ada kain putih, tapi rasa dingin yang tadi menyelimuti ruangan masih menempel di kulitnya. Seolah seseorang baru saja berdiri di sana, mengawasinya dalam diam. Pagi itu, tanpa memedulikan rasa kantuk, ia memutuskan mencari jawaban. Ia tidak ingin hanya menebak-nebak, tidak ingin terus dihantui. Ada satu orang yang terlintas di kepalanya, Peik Santoso, sahabat lama ayahnya. Orang yang dulu sering duduk di warung sambil membantu ayahnya menutup warung saat malam. Rudy tahu di mana rumah Pak D, sebuah rumah tua yang dikelilingi pohon Kamboja, tidak jauh dari perempatan kampung. Ketika Rudy tiba, ia melihat Pak D tengah duduk di teras, merokok sambil memandangi halaman. Rambutnya sudah memutih semua, tetapi sorot matanya masih tajam. Seakan tahu kedatangan Rudy bukan sekadar untuk silaturahmi. "Loh Rudy, kok pagi-pagi sudah kesini?" tanyanya dengan suara serak. Rudy duduk pelan. "Pak D, aku mau tanya soal ayah." Pak D memiringkan kepala. "Kenapa? Ada apa?" Rudy menelan ludah. "Warung, akhir-akhir ini banyak kejadian aneh. Pelanggan lihat bayangan. Ada yang bilang lihat mata merah di dapur. Aku sendiri mimpi buruk terus tiap malam. Dan aku tahu ini ada hubungannya sama air dari sumur gede." Saat nama sumur itu disebut, wajah Pak D langsung tegang. Bibirnya mengeras. Rokok di tangannya bergetar sedikit. "Rudy." Suara Pak D melemah. "Kamu sudah pakai air itu?" Rudy mengangguk pelan. Pak D menutup wajah dengan kedua tangan, menghembuskan napas panjang. "Astaga, kamu ngikuti jejak bapakmu." Setelah beberapa detik hening, Pak D akhirnya mulai bercerita. "Zaman dulu, waktu kamu masih SD, warung bapakmu itu hampir tutup. Pelanggan makin sedikit, utang banyak. Bapakmu panik. Dia orangnya keras kepala, nggak mau minta bantuan siapapun." Pak D menatap Rudy dalam-dalam. Sampai suatu malam, dia datang ke aku. Wajahnya pucat, matanya merah kayak kurang tidur. Dia nemu jalan pintas. "Rudy, semu jej." Pak D mengangguk. "Iya, sumur itu bukan sumur biasa, Rod. Sejak dulu banyak cerita. Katanya sumur itu tempat berhenti
arwah yang gak diterima bumi. Dulu pernah ada kecelakaan parah. Seorang laki-laki hilang di sekitar situ. Jasadnya gak pernah ketemu sampai sekarang. Rudy menelan saliva. Sosok itu jadi penunggu sumurnya. Pak D mengangguk berat. Orang-orang bilang arwah itu jadi pocong gentayangan. Gak bisa pergi, gak bisa tenang. Dan ada yang percaya pocong itu bisa dijadikan penglaris. Rudy merasakan bulu kuduknya naik perlahan. Itu yang ayahmu lakukan? Ya, jawab Pak D tanpa ragu. Dia datang ke sumur itu, bawa sesajen, bawa bunga kantil, dan menyebut nama orang yang ingin dia ikat dalam perjanjian. Dia minta rezeki, minta warungnya ramai. Rudy meremas celananya. Lalu, apa tumbalnya? Pak D menatapnya lama, lalu berkata dengan suara rendah, setiap pesugihan ada bayarannya. Rudy, awalnya cuma permintaan kecil. Semakin ramai warung, semakin kuat pula hubungan ayahmu dengan makhluk itu. Lama-lama, warung itu bukan cuma butuh air, tapi butuh hadiah lain. Rudy hadiah jasad hewan, ayam cemani, atau sesaji tertentu. Tapi makin lama, permintaannya makin besar. Pak D menunduk sampai ayahmu sadar dia tidak bisa mundur. Dia ketakutan, ingin menghentikan semuanya. Tapi terlambat. Gimana Pak D menekan dadanya? Pesugihan itu mengikat keturunan, Ruth. Bukan cuma pelaku. Kalau ayahmu berhenti sebelum waktunya, maka yang kena giliran berikutnya adalah anaknya Rudy. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang ia bayangkan. Makanya dia sembunyikan semua itu darimu. Makanya dia tulis di buku catatannya, jangan sampai Rudy tahu sebelum waktunya. Dia tahu cepat atau lambat, kamu akan kena. Rudy memejamkan mata. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Kenapa ayah nggak ngomong? Kenapa harus aku yang nerusin? Kenapa aku harus tahu setelah dia tidak ada? Pak D menggeleng pelan. Ayahmu berusaha memutusnya, Rudy. Dia sempat tidak ambil air dari sumur itu beberapa bulan. Tapi setelah itu, warung langsung sepi. Badannya makin kurus. Dia sering ngomong sendiri. Dan akhirnya, sebelum meninggal dia bilang ke aku, kalau Rudy pulang, jangan biarkan dia dekat sumur itu. Hening, angin sore berembus pelan, membuat daun Kamboja berguguran. Baru kemudian, Pak D menatap Rudy dengan mata berkaca-kaca. Tapi sekarang kamu sudah terlanjur pakai air itu, Ruth. Rudy menggigit bibir hingga terasa asin. Aku lihat pocong itu, Pak D, di dapur. Di mimpiku juga, suaranya mirip ayah. Dia nuru aku menyerahkan tumbal. Pak D langsung berdiri, wajahnya panik. Kalau dia sudah ngomong begitu, berarti waktumu nggak banyak. Pocong itu bukan cuma penglaris, Ruth. Dia makhluk yang menagih janji. Tonsek, dia nagih ke kamu. Rudy merasakan kakinya lemas. Ia duduk kembali, menatap tanah dengan pikiran kacau, ketakutan, marah, bingung, semuanya bercampur. Namun satu hal kini sangat jelas baginya. Catatan ayahnya bukan sekadar tulisan orang tua pikun. Air itu bukan sekadar bahan masak. Dan warung yang ramai bukan berkah, melainkan kutukan yang diwariskan. Bab ini belum berakhir. Masalah baru saja dimulai. Sejak pertemuannya dengan Pak D Santoso, hari-hari Rudy berubah menjadi rangkaian kecemasan yang tak pernah berhenti. Ia mencoba mengambil keputusan kecil, mengurangi penggunaan air sumur gede. Awalnya ia pikir itu solusi paling aman, perlahan memutus ketergantungan tanpa membuat sesuatu. Marah, tapi justru sejak itulah semuanya memburuk. Pada hari pertama ia mengganti setengah air masakan dengan air galon. Suasana warung terasa berbeda. Pelanggan tetap berdatangan, tapi ada hawa aneh yang menggantung di udara. Beberapa pelanggan terlihat menelan ludah keras-keras, seolah merasakan sesuatu yang tidak terlihat. Ketika Rudy sedang meracik mangkuk bakso, suara gesekan kain terdengar dari balik dapur. Rudy spontan menoleh di sudut dapur, tepat di samping bak air, tempat ia biasa menampung air sumur gede. Ada selembar kain putih kusut tergeletak di lantai. Rudy mematong. Kain itu tidak ada sebelumnya. Saat ia mendekat, kain itu bergerak, seperti ada seseorang yang baru saja menariknya pelan. Rudy mundur, napasnya memburu. Tapi ketika ia kembali menoleh untuk kedua kali, kain itu sudah hilang. Hanya lantai kosong yang tampak. Ketegangan tidak berhenti di situ. Siang harinya, seorang pelanggan lama, Bu Rini, tiba-tiba berdiri sempoyongan setelah menyuap bakso pertama.
Bu, kenapa? Rudy panik menghampiri. Bu Rini memegang dada, wajahnya pucat kehijauan. Pusing, perut saya mual tiba-tiba. Beberapa pelanggan lain ikut bangkit, sebagian panik, sebagian bingung. Dalam waktu kurang dari 2 jam, 3 orang pelanggan mengalami gejala serupa. Muntah, pusing, bahkan lidah terasa pahit. Namun tak ada satupun yang menemukan penyebab makanan itu rusak. Bahan yang dipakai segar, bambu emon, air untuk kuah sebagian sudah diganti. Rudy mulai curiga, penglaris itu tidak suka. Malam harinya, ketika Rudy membersihkan meja-meja warung, ia merasakan udara di sekitarnya mendadak berat seperti ruangan kekurangan oksigen. Lampu warung berkerlap-kerlip, seperti ditekan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Rudy, suara itu datang begitu dekat, seolah seseorang berdiri tepat di belakangnya. Rudy menoleh cepat, tidak ada siapapun. Ia kembali mengelap meja, tapi sapunya tiba-tiba terlepas dari tangan, karena suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, nyerah. Tambal Rudy jatuh terduduk, tangannya gemetaran. Suara itu bukan suara ayahnya saja, melainkan gabungan antara suara ayahnya dan suara asing yang serak dan dalam, seperti dari kerongkongan yang sudah lama membusuk. Kamu mau apa dariku? Rudy menangis tanpa sadar. Tidak ada jawaban, hanya bunyi ketukan lambat dari plafon, seolah sesuatu merayap di atasnya. Tok, tok, tok. Rudy menutup telinga, tubuhnya menggigil hebat. Ketika keadaan semakin tak terkendali, ia mencoba langkah terakhir, mengunci bak air sumur gede di gudang. Ia memasukkan bak, menutupnya rapat-rapat, bahkan menyiramnya dengan garam yang ia beli dari Pak De Santoso. Ia tahu usahanya mungkin sia-sia, tapi ia harus mencoba. Namun, malam itu, ketika ia hendak tidur, suara berdesis muncul dari bawah ranjang. Rudy, air iku, bagian saka perjanjianmu, jangan disingkir ke. Rudy, ia mundur, merapat ke tembok, tetapi suara itu terus berdesis, semakin keras, semakin jelas. Dan ketika ia memaksakan diri untuk menoleh ke arah pintu kamar, sesosok pocong berdiri di sana. Kain kafan lusuh, wajah pucat membiru, matanya merah, persis seperti cerita Pak De, dan mulutnya tidak bergerak saat ia berbicara. Baleke air itu, atau baleke tumbal. Rudy ingin berteriak, tetapi suaranya hilang. Ia hanya bisa terdiam, tubuhnya seperti dipaku ke ranjang. Sosok itu maju setengah langkah. Suara kain kafannya menyeret lantai, membuat suara gesekan yang menusuk telinga. Pilihanmu, Rudy. Pilih. Saat pocong itu menghilang tiba-tiba, lampu kamar padam. Rudy terduduk lemas, merasakan air mata menetes tanpa kendali. Keesokan paginya, Rudy menerima kabar buruk. 4 pelanggan yang makan kemarin jatuh sakit bersamaan. 2 di antaranya dilarikan ke rumah sakit. Desas-desus mulai menyebar. Warung Rudy pakai bahan gak bersih. Kuahnya basi, kayaknya ada yang gak beres. Dalam saat reputasi warungnya runtuh. Ironisnya, warung kini tetap ramai. Bukan karena pembeli, tapi karena orang-orang yang ingin melihat warung angker yang bikin orang sakit. Rudy terduduk di bangku warung yang kosong. Pikirannya kacau, dadanya sesak. Ia sadar satu hal. Penglaris itu menuntut balasan baru, dan ia tidak bisa terus bersembunyi atau pura-pura tidak tahu. Warung ini bukan lagi tempat mencari nafkah, melainkan arena perjanjian yang tidak pernah ia buat, tetapi harus ia bayar. Kalau begini terus, Rudy berbisik pada dirinya sendiri. Lebih baik warung ini kututup. Namun menutup warung berarti kehilangan satu-satunya sumber kehidupannya, dan mungkin memicu kemarahan makhluk itu. Di antara rasa takut dan putus asa, Rudy mulai merasakan sesuatu yang lebih gelap. Pocong itu tidak hanya menuntut tumbal, ia mungkin menginginkan Rudy sendiri. Dan waktu untuk memilih semakin menipis babitan. Di bawah tuntutan terakhir, 4.000 karakter langit tegal malam itu gelap, seperti dilumuri arang. Awan menutupi bulan, angin berjalan pelan melewati pepohonan, seolah mengiringi langkah Rudy yang berat menuju sumur gede. Tempat semua asal-usul misteri ini bermula dan berakhir. Ia membawa senter kecil dan secarik catatan ayahnya. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena ia tahu ini adalah pertarungan terakhir. Sumur keramat yang dulu ramai didatangi orang, meski hanya untuk menghindari pantangan, kini tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang mendekat. Ketika Rudy melangkah ke area sumur,
Aroma kembang kantil langsung menyeruak, lebih pekat dari biasanya. Senter di tangannya bergetar karena tubuhnya gemetar. Udara berubah berat, seolah memaksanya berlutut. "Rudy," suara itu muncul dari balik sumur. Pelan, menekan, seolah mengalir langsung ke dalam tulang. Rudy memejamkan mata. "Aku," untuk mengakhiri semuanya, katanya dengan suara serak. Daun-daun di sekelilingnya bergerak. Padahal angin tidak bertiup. Suara gesekan kain mulai terdengar, seperti sesuatu yang merangkak naik dari kedalaman sumur. Ketika Rudy membuka mata, sosok pocong itu sudah berdiri tidak jauh darinya. Kain kafannya lusuh, tubuhnya menggantung kaku, dan matanya merah seperti bara yang tak pernah padam. "Kowe ngerti syarat?" "Tumbal," suara itu berdengung, tidak dari mulutnya, tapi dari seluruh arah. Suara itu seperti gema dalam kepalanya sendiri. Rudy menggenggam catatan ayahnya erat-erat. "Aku bukan ayahku," katanya, mencoba tegas. "Aku tidak mau melanjutkan pesugihan ini." Tanah di bawahnya bergetar halus. Pocong itu bergerak selangkah lebih dekat, padahal kaki dan tubuhnya tidak pernah menyentuh tanah. "Warungmu, rezekimu, hidupmu, kabeh wis dadi bagian saka perjanjian iki. Warungmu, rezekimu, hidupmu, semuanya sudah menjadi bagian dari perjanjian ini." Rudy menelan ludah. "Lalu, apa yang kau mau?" Hening beberapa detik. "Lalu, gantinya, ayahmu." Suara itu menghantam jantung Rudy. Ia mundur satu langkah, tapi pocong itu bergerak bersamaan ke arahnya, seolah bayangannya mengikuti. "Ayahmu, sing Katerunain sing mabi." Ayahmu yang berjanji, keturunannya yang membayar. Rudy mulai terhuyung, kepala berputar, ingatannya ditarik mundur. Tatapan lelah ayahnya, aroma kembang kantil, dapur yang selalu terasa dingin, semua yang dulu ia kira kebetulan ternyata bukan kebetulan. Ia sadar, selama ini bukan warung yang diberi rezeki, tapi dirinya yang dijadikan jaminan. "Aku hanya ingin hidup tenang." Suara Rudy pecah. "Aku bahkan tidak minta semua ini. Tolong." Hendrik, sosok itu mendesis seperti angin yang diseret ke dalam botol. "Rezeki tidak pernah gratis." Seketika, bayangan gelap membelit kaki Rudy, membuatnya terjatuh. Ia merasakan sesuatu, menariknya perlahan ke arah sumur. Kain kafan pocong itu berkibar pelan, seperti melambai mengajak. Rudy meronta, berteriak, namun suara tercekik oleh rasa sesak yang tiba-tiba muncul di dadanya. Dalam kepanikan itu, catatan ayahnya terlepas dari tangannya dan jatuh tepat di depan pocong. Angin berputar, membuka halaman terakhir. Rudy menatap tulisan terakhir ayahnya, tulisan yang ia lewatkan selama ini. "Pesugihan hanya bisa putus dengan pengakuan dan pengorbanan. Jika aku tidak sempat mengakhiri, anakku, maafkan aku. Jangan sampai kau memilih jalan yang sama." Air mata Rudy mengalir. Ayahnya bukan hanya menyesal, ia mencoba memutus pesugihan. Dan kini, tanggung jawab itu jatuh ke tangan Rudy. Pocong itu mengeluarkan suara rendah. "Waktu pilih Rudy, Lanseki, waktunya memilih Rudy." Dan sekarang, Rudy mengangkat wajah. Napasnya tersendat-sendat, matanya menatap sosok itu tanpa berkedip, meski seluruh tubuhnya bergetar hebat. "Aku memilih," katanya lirih. Bayangan gelap semakin kuat menarik tubuhnya. Pocong itu maju semakin dekat, hampir menempel pada wajah Rudy. Namun sebelum makhluk itu menyentuhnya, lampu senter Rudy padam. Aroma kantil semakin pekat, dan dunia menjadi gelap total. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelahnya. Keesokan paginya, warga menemukan warung bakso Rudy dalam keadaan terbuka, tanpa tanda-tanda pertarungan atau kerusakan. Peralatan dapur rapi, kuah bakso masih hangat seolah baru dimasak, tapi Rudy tidak ada. Beberapa warga berkata ia mungkin pergi keluar kota. Sebagian lain berbisik bahwa ia disembunyikan makhluk sumur. Ada pula yang bilang mereka melihat sosok putih di depan warung semalam. Warung itu kemudian dibiarkan kosong. Aroma kembang kantil masih tercium setiap subuh, dan kadang, sangat jarang, orang melihat bayangan seseorang duduk di dalam warung, seolah sedang menunggu pelanggan. Tidak ada yang berani mengeceknya. Tidak ada yang mau mendekat setelah matahari terbenam. Hanya satu hal yang pasti, siklus kutukan itu belum sepenuhnya berakhir. Cerita ini fiktif semata dan tidak bermaksud menyinggung budaya, tempat,
atau kepercayaan apapun. Semua unsur mistis hanya digunakan sebagai elemen cerita horor.